Menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima. And many other such things you do. He said to them, all too well you reject the commandment of God, that you may keep your tradition. For Moses said, honor your father and your mother. And he who kills father or mother, let him be put to death. But you say, if a man say, mereka, kalau kita bekerja bagi Injil air dan Roh dalam cara yang benar, kita akan memahami betapa para pemimpin dan pendahulu iman di dalam gereja Allah sudah sangat bersabar dengan kita. Sekali kita memahami betapa besarnya kasih yang kita terima dari Allah, kita akan mampu membagikan kasih yang sama kepada orang-orang lain. Sebagaimana Tuhan kita tidak menekankan kepada kekuatan fisik kita atau kesalehan pribadi kita, dalam keputusannya menyelamatkan kita, kita harus hidup oleh iman. Sebagaimana Tuhan memandang ke pusat hati kita, kita harus hidup oleh iman di dalam hati kita dan bukan dengan daging kita. Kita sering melihat saudara kita di dalam gereja Allah berusaha untuk hidup setia untuk Injil. Kalau seseorang hidup untuk memberitakan Injil, kita harus bisa memahami kekurangan fisik dari orang itu. Alkitab menjelaskan kepada kita, kasih menutupi banyak dosa. Amsal 10 ayat 12. Rasul Petrus juga mengingatkan kepada kita, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
1 Petrus 4 ayat 8. Tidak ada ketakutan di dalam kasih Allah. Seseorang yang membuat tekad untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lain akan membiarkan kekurangan orang lain dan mengkonsentrasikan dirinya kepada tekadnya itu. Kalau kita sungguh-sungguh hidup bagi Allah, kita juga akan seperti itu. Namun, kita sering hidup berbeda karena iman kita masih belum dewasa. Karena itu, kita harus belajar dari iman orang-orang yang secara rohani lebih dewasa dibanding kita. Anda dan saya saling melayani ketika kita berusaha untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa yang Tuhan katakan? Ia mengatakan bahwa barang siapa yang terdahulu harus melayani yang terkemudian. Hanya karena kita melayani sekelompok domba yang belum dewasa, apakah itu berarti kita harus sungguh-sungguh membasuh kaki mereka dan juga membasuh muka serta memberi makan mereka? Tentu saja, kalau kita melayani bayi, kita memang harus melakukannya. Namun, setelah mereka bertumbuh dalam kerohanian sedikit demi sedikit, kita harus menuntun mereka, membimbing mereka, dan berdoa bagi mereka untuk mengajar mereka kebenaran bagi pertumbuhan rohani mereka. Kita mungkin harus menolong mereka dengan masalah-masalah yang besar, tetapi kita juga harus membiarkan mereka menyelesaikan beberapa masalah kecil mereka sendiri. Kita harus bisa mengambil keputusan, membulatkan hati kita untuk hidup oleh iman. Para pendahulu iman kita sudah menderita supaya kita bisa hidup setia dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di hari yang jahat ini. Bahkan mereka yang belum dewasa dalam iman juga masih harus melayani Allah. Tetapi mereka harus meniru iman para pendahulu yang sedang bekerja bagi keselamatan orang-orang lain. Yang harus mereka tiru bukanlah keadaan fisik para pendahulu itu, tetapi hati mereka yang berpusat untuk melayani Allah. Kita harus belajar menghargai nilai dari orang-orang lain dan bukannya kelemahan mereka. Orang ini memiliki pikiran yang sangat berharga. Ia melakukan karya keselamatan bagi orang-orang lain, meski ia sendiri masih memiliki kekurangan. Ia melakukan pekerjaan Allah dengan tekun dengan sepenuh hatinya. Kita akan kehilangan banyak kalau kita saling berkelahi. Kita bahkan bisa melangkah jauh sampai saling membunuh. Apakah Anda ingin menghidupi kehidupan membunuh orang-orang lain? Kalau kita tidak ingin dipakai untuk tujuan jahat, kita harus hidup bagi keselamatan orang-orang lain. Sebagaimana yang dikatakan bahwa Allah itu kasih. Karena kasih itu ada di dalam kita, maka kita juga bisa melakukan pekerjaan menyelamatkan orang-orang lain. Untuk mengikuti kehendak Allah berarti bekerja bagi keselamatan orang-orang lain. Orang-orang yang dilahirkan kembali dengan iman kepada Injil air dan Roh, hidup dengan satu tujuan, yaitu untuk membawa keselamatan bagi yang belum diselamatkan. Kita harus menetapkan diri kita untuk menghidupi kehidupan yang benar, sehingga tujuan hidup kita akan sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kala kita terbawa oleh pikiran jahat yang mendorong kita untuk hidup bagi kepentingan kita sendiri. Karena itu, kita cenderung untuk tersesat kalau kita tidak menetapkan hati kita untuk mengikuti kehendak Allah. Orang-orang yang menetapkan diri untuk mengejar kehendak Allah bisa dengan cepat berbalik ketika mendapati diri mereka hidup untuk tujuan yang jahat, untuk memuaskan kehendak pribadi mereka. Barang siapa yang mendapati dirinya melakukan kesalahan, harus mengakuinya secara terus terang dan berdiri teguh di dalam Injil air dan Roh. Jangan hanya mengharapkan adanya perubahan emosi di dalam kehidupan Kristen Anda. Kehidupan rohani seseorang tidak berisi
sikap narsis yang menguasai dari diri yang dipenuhi dengan air mata. Ketika kita mengeluarkan air mata, kita mendapatkan kelegaan sesaat dari stres. Namun, menangis memiliki efek samping yang menyebabkan seseorang menjadi puas hanya dengan sekedar katarsis secara emosi, yang memang membuat orang itu baik dalam keadaan psikologisnya. Namun, kebaikan keadaan psikologi seseorang tidak ada gunanya kalau dipakai sebagai pusat untuk belajar pelajaran yang bersifat rohani. Orang-orang yang demikian menyia-nyiakan hidupnya dengan tidak bisa memahami tujuan dasar dari kehidupan mereka. Karena Allah adalah Allah kasih, orang-orang benar harus hidup bagi keselamatan orang-orang lain. Sebagaimana yang sudah Anda lakukan, Anda harus tetap melakukan pekerjaan baik Anda dengan tujuan itu. Hanya itu tidak ada bedanya juga bagi orang-orang yang baru dilahirkan kembali. Tidak terlalu banyak orang yang baru dilahirkan kembali di dalam gereja kita. Paling tidak, sudah 1 tahun di mana Anda semua sudah datang ke gereja kita dan percaya kepada Injil, bukan? Kalau pengalaman gereja Anda kurang dari 1 tahun, mungkin masuk akal untuk berpikir bahwa Anda berlaku demikian karena Anda belum tahu terlalu banyak. Setelah itu, waktunya bagi Anda untuk hidup bagi keselamatan orang-orang lain. Kita harus hidup sejak muda kita untuk tujuan kemuliaan Allah. Kemudian, Allah akan memberkati Anda dan memegang Anda. Allah juga akan mencurahkan hikmat-Nya kepada Anda, menjadikan Anda kuat dalam tubuh dan roh Anda. Ia akan menolong dan melindungi Anda. Namun, kalau Anda hanya tertarik kepada diri sendiri dan tidak untuk menyelamatkan orang-orang lain, yang ada hanyalah kutuk dan kematian menanti Anda. Mementingkan diri tanpa kasih berakibat kematian. Saudara seiman yang kekasih, pelayanan literatur Kristen kami pada kenyataannya adalah bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa lain. Now it many come to have victory home. Hide me the down. Tis the Son of God, the darling of heaven crucified. What is the Lamb? Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid.
Healing on my sin and sin, in love you care and gave amazing gift. Thank you for this love, Lord. Thank you for the bearing hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and blood. What is the Lamb? How it is all the toll. How you now with many cups, you reign victorious. Hide me did oh Jesus, Son of God, the dying of heaven, crucified. What is the Lamb? Oh, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and sin. In love you came and gave amazing faith. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the bearing hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and blood. What is the Lamb? Seated on the throne. Oh, can you now with many cups, you have victory. The dying of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the